di Kabupaten Serang, Banten, kini memiliki tambahan istimewa dalam dunia kuliner dan tempat nongkrong yang diberi nama Lede Cafe and Resto, yang didirikan oleh Ibu Nia Herniawati usia 44 tahun. Dulu bernama Awi Cafe Resto merupakan sebuah kedai kopi yang berdiri sejak 21 Agustus 2023. Dan mulai tanggal 21 September 2024 masih sangat baru dan menarik untuk dikunjungi dengan ganti nama menjadi Lede Cafe and Resto. Hai guys. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan berkunjung ke Lede Resto and Cafe yang berlokasi di Kampung Palima, Jalan Ladar Batu Jajar, Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, untuk menganalisis tentang konsep 5 dasar manajemen pemasaran dan marketing mix 4P guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran dosen pengampu Ibu Indah Lida Pratiwi MIKOM. Stay tune guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep 5 dasar manajemen pemasaran dan marketing mix 4P di kedai kopi Lede Cafe and Resto. Untuk memenuhi ujian tengah semester manajemen pemasaran dosen pengampu Ibu Indah Lida Pratiwi MIKOM. Untuk anggota kelompok 1 yaitu Suganda, saya sendiri, yang kedua Mila Amelia, yang ketiga Lailatul Latifah, yang keempat Kita Julita, dan yang terakhir Rahman. Untuk pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh Mila Amelia. Baik, saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Manajemen pemasaran adalah salah satu elemen penting dalam kesuksesan bisnis. Konsep dasar manajemen pemasaran mencakupi penentuan produk, harga, pasar segmentasi, distribusi, dan promosi. Permasalahan sering muncul dalam setiap saat proses ini, misalnya perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen karena perubahan atau preferensi. Selain itu, penentuan harga seringkali membutuhkan analisis mendalam untuk menyeimbangkan antara profitabilitas dan daya beli konsumen. Penentuan pasar dan segmentasi adalah tantangan lain karena pasar yang heterogen memerlukan pendekatan yang spesifik untuk menargetkan kelompok konsumen yang relevan. Banyak perusahaan gagal melakukan riset pasar yang memadai sehingga tidak dapat menyasar segmen dengan benar. Di sisi lain, manajemen distribusi seringkali menghadapi hambatan logistik, terutama dalam menjangkau konsumen di area terpencil atau pasar global. Yang selanjutnya ada penentuan produk. Lede Cafe and Resto menghadirkan variasi menu yang memadukan makanan cemilan dan minuman dengan keunikan berbasis budaya lokal. Yang pertama ada makanan berat. Ada menu paketan. Menu ini mengutamakan pilihan khas yang disukai semua kalangan seperti ayam, lele, ikan bandeng, dan nila, yang dipadukan dengan nasi. Pilihan sup tradisional seperti soto ayam, rawon, dan sop iga menonjolkan kekayaan kuliner Nusantara. Selanjutnya ada cemilan. Tersedia beragam cemilan modern dan tradisional seperti dimsum, pisang coklat, cireng, empek-empek, spaghetti, dan kentos untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin bersantai atau sekedar ngemil. Yang ketiga ada minuman. Beragam minuman dari yang sederhana seperti es jeruk dan es teh hingga kreasi modern seperti dalgona dan mel, memberikan pilihan sesuai selera pelanggan. Menu ini dirancang agar cocok untuk semua segmen pasar, baik yang mencari makanan berat, cemilan, maupun sekedar minum santai. Selanjutnya ada penentuan harga. Strategi harga yang kompetitif dirancang untuk menjangkau berbagai segmen pelanggan. Yang pertama ada minuman, dimulai dari harga Rp15.000. Harga ini cukup terjangkau bagi pelajar dan mahasiswa sekaligus tetap menarik untuk kalangan profesional. Selanjutnya ada makanan paketan. Paket untuk 3 orang mulai dari Rp225.000 menawarkan nilai tambah dengan porsi yang cukup untuk berbagi. Cocok untuk keluarga atau teman. Selanjutnya ada cemilan dan makanan individu. Harga mulai dari Rp15.000 dan Rp35.000 makanan berat, memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dengan berbagai anggaran.
Penetapan harga ini menyeimbangkan antara daya beli, pelanggan, dan kualitas yang ditawarkan, menciptakan kepuasan sekaligus loyalitas. Mungkin pemaparan dari saya cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ram. Saya persilakan. Pasar dan segmentasi. Target pasar Lede Cafe and Resto meliputi anak muda dan siswa, menawarkan suasana santai dengan menu terjangkau dan variasi minuman kekinian. Keluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu menyediakan makanan tradisional seperti soto ayam dan rawon yang sesuai lintas generasi. Yang C, semua kalangan, konsep tempat yang nyaman, harga fleksibel, dan menu bervariasi. Menjadi kafe ini dapat dinikmati oleh berbagai usia dan latar belakang. Manajemen distribusi dilakukan secara offline dengan lokasi kafe yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Pemilihan lokasi memastikan visibilitas yang tinggi dekat dengan area yang ramai seperti kampus, perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lailatul Latifah. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen promosinya. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, strategi promosi mencakup yang pertama yaitu media sosial. Menggunakan platform seperti Instagram dan TikTok untuk berbagi konten menarik berupa foto, video, dan promosi menu. Tren ini sangat efektif untuk menjangkau anak muda. Yang kedua yaitu promosi offline, penyebaran brosur di sekitar lokasi kafe, terutama di area kampus, perumahan, dan atau tempat kerja. Yang bagian C yaitu diskon grand opening. Diskonnya terdapat 10% untuk semua menu saat pembukaan pertama, menciptakan daya tarik awal, menarik pelanggan untuk mencoba, dan berpotensi menjadi pelanggan tetap. Strategi ini dirancang untuk memaksimalkan jangkauan, menarik perhatian awal, dan membangun brand awareness yang kuat. Dengan konsep ini, The Dub Cafe and Resto tidak hanya menjadi tempat makan, tapi juga ruang interaksi budaya, menciptakan pengalaman yang autentik dan menarik bagi pelanggan. Selanjutnya, marketing mix 4P, product, price, promotion, dan play. Yang pertama yaitu produk atau produk. The Dub Cafe and Resto menawarkan produk yang sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai segmen. Produk utamanya mencakup makanan berat, seperti menu paketan, camilan, dan minuman. Menu paketan seperti ayam, ikan bandeng, lele, dan rawon menunjukkan cita rasa khas Nusantara yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki nilai budaya. Variasi ini memungkinkan kafe untuk menarik pelanggan yang mencari pengalaman kuliner lokal berkualitas. Menu baru kedai kopi ini yaitu minuman dalgona, karamel, es teler, avocado, indomilk yakult, strawberry es. Selain itu, menu yang sudah ada camilan yaitu seperti dimsum, pisang coklat, dan cireng, menunjukkan upaya kafe untuk menggabungkan elemen tradisional dan modern. Hal ini relevan bagi generasi muda yang cenderung menyukai inovasi dalam makanan. Sementara itu, variasi minuman mulai dari sirup hingga kreasi modern seperti dalgona dan karamel memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menikmati menu sesuai selera mereka, baik untuk bersantai maupun menemani makan besar. Desain menu yang inklusif dan beragam ini menjadi keunggulan kompetitif Ledug Coffee and Resto, memastikan pelanggan dari semua kalangan merasa nyaman dan tertarik untuk kembali. Penekanan pada cita rasa lokal dan inovasi kuliner modern memperkuat identitas merek sebagai tempat makan dengan konsep budaya yang unik. Selanjutnya yaitu price atau harga. Strategi harga Ledug Cafe and Resto dirancang agar kompetitif sekaligus memberikan nilai yang opsional bagi pelanggan. Minuman dengan harga mulai dari Rp15.000 sangat cocok untuk segmen mahasiswa atau pelajar yang sering mencari tempat nongkrong terjangkau. Hal ini membuat kafe ini relevan sebagai destinasi kuliner bagi kalangan muda dan anak-anak. Untuk makanan berat,
harga mulai dari Rp35.000, sementara menu paketan untuk 3 orang mulai dari Rp225.000. Paket ini menawarkan porsi yang cukup besar untuk berbagi, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga atau kelompok teman yang mencari pengalaman makan bersama dengan harga ekonomis. Dengan pendekatan ini, kafe berhasil menarik segmen pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda, mulai dari makan individu hingga kelompok. Selanjutnya yaitu penentuan harga ini tidak hanya kompetitif, tetapi juga mencerminkan kualitas menu yang ditawarkan. Dengan strategi ini, pelanggan merasa mendapatkan produk dengan nilai yang sepadan sehingga memperkuat loyalitas mereka terhadap kafe. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai promosi atau promotion, yaitu promosi dilakukan melalui kedua pendekatan utama, yaitu online dan offline. Media sosial seperti Instagram dan TikTok digunakan secara maksimal untuk menjangkau segmen anak muda yang merupakan pengguna aktif platform tersebut. Konten kreatif berupa foto menu, video suasana kafe, dan promosi diskon menciptakan daya tarik visual dan meningkatkan keterlibatan pelanggan secara digital. Selain itu, promosi offline seperti penyebaran brosur di area sekitar kafe efektif untuk menjangkau segmen yang kurang aktif di media sosial, seperti keluarga dan orang tua. Strategi ini memastikan bahwa informasi tentang kafe sampai ke semua segmen pasar. Diskon 10% untuk semua menu saat grand opening adalah langkah strategis yang tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga memberikan insentif bagi mereka untuk mencoba menu dan berbagi pengalaman mereka kepada orang lain. Kombinasi promosi online dan offline ini membantu Ledek Cafe & Resto membangun kesadaran merek atau brand awareness yang luas, memastikan pesan mereka sampai ke audiens yang lebih besar, dan menciptakan antusiasme terhadap produk mereka. Selanjutnya, tempat atau place. Pemilihan lokasi menjadi salah satu kunci keberhasilan distribusi Ledek Cafe & Resto. Lokasi yang strategis dekat dengan pusat aktivitas seperti kampus, perkantoran, atau pusat perbelanjaan memastikan aksesibilitas yang tinggi bagi pelanggan. Tempat yang mudah dijangkau ini juga memaksimalkan potensi promosi word of mouth, di mana pelanggan puas dapat merekomendasikan kafe kepada teman atau kolega. Selain lokasi, suasana kafe dirancang agar nyaman dan menarik bagi semua segmen, baik anak muda, mahasiswa, maupun keluarga. Dengan suasana yang ramah dan fasilitas yang memadai, kafe ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, mengadakan pertemuan, atau sekedar menikmati makanan dan minuman. Lokasi strategis dan desain ruang yang nyaman memastikan pelanggan betah dan ingin kembali. Hal ini juga memberikan keunggulan kompetitif, menjadikan Ledek Cafe & Resto sebagai pilihan utama di tengah saingan bisnis kuliner yang ketat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vita Julita, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh kedai kopi Ledek Cafe & Resto dibandingkan pesaing Ledek Cafe & Resto. Nah, memiliki keunggulan kompetitif unik dengan menciptakan lingkungan di mana pengunjung menggunakan bahasa Jawa dalam interaksi sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya memberikan estetik, tetapi juga menjadi daya sendiri bagi pelanggan yang ingin merasakan suasana khas budaya Jawa yang dan ini menciptakan diferensiasi kuat dibandingkan pesaing, terutama di era modern di mana budaya lokal sering tergeser. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ledek Cafe & Resto berhasil mengintegrasikan konsep budaya lokal dengan tren modern dalam bisnis kulinernya. Menu yang ditawarkan tidak hanya beragam, tetapi juga mencerminkan identitas budaya Nusantara melalui makanan tradisional seperti dan ayam, sekaligus menampilkan inovasi modern dalam bentuk cemilan kekinian dan minuman seperti dalgona. Kombinasi ini memungkinkan kafe untuk menjangkau berbagai segmen besar, melalui dari muda hingga keluarga. Strategi harga yang kompetitif dan inklusif menjadi keunggulan dalam pelanggan dari berbagai latar belakang. Dengan harga yang terjangkau, minuman dan camilan serta menu yang dirancang untuk keluarga atau kelompok. Ledek Cafe & Resto menciptakan pengalaman makan yang memuaskan tanpa membebani, ditambah dengan promosi kreatif melalui media sosial dan pendekatan offline.
Kafe ini mampu membangun kesadaran mereka yang kuat di kalangan target besar. Keunikan utama yang menjadi daya tarik Lede Cafe and Resto adalah penerapan budaya bahasa Jawa dalam interaksi sehari-hari di kafe. Hal ini tidak hanya menjualkan keaslian budaya, tetapi juga menciptakan suasana yang ramah dan otentik. Keunggulan kompetitif ini memberikan diferensiasi yang kuat dibandingkan pesaing, sekaligus menjadi nilai tambahan bagi pelanggan yang ingin kuliner dengan sentuhan budaya lokal. Caranya yaitu Lede Cafe and Resto dapat memperluas strategi pemasarannya dengan menghadirkan acara budaya secara rutin seperti pertunjukan seni tradisional atau workshop bahasa Jawa. Nah, ini tidak hanya memperkuat identitas budaya kafe, tetapi juga menarik perhatian pelanggan baru yang ingin mendapatkan pengalaman ini. Selain itu, kemitraan dengan komunitas budaya atau influencer lokal menjadi strategi efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik kafe di kalangan anak muda. Untuk menjaga keberlanjutan bisnis, kafe juga disarankan untuk terus berinovasi dalam bisnis dan menghadirkan menu musiman atau edisi terbatas dapat menciptakan eksklusivitas dan meningkatkan antusiasme pelanggan. Selain itu, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pemesanan online atau program loyalitas digital dalam memberikan kemudahan bagi pelanggan, sekaligus meningkatkan retensi pelanggan dalam jangka. Baik, saya terhubung kepada moderator. Oke teman-teman, inilah lampiran dokumentasi kita ke Lede Resto and Cafe. Terima kasih. Cukup sekian untuk kelompok kami menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.